Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala menyambut gembira terpilihnya Megawati Soekarno Putri. Untuk kesekian kali ia kembali menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan. JK menilai Mega adalah tokoh sentral penyatu Partai Banteng Moncong Putih. Itu artinya Ibu Mega tetap dicintai oleh seluruh pengurus PDIP di daerah. Hanya perlu, karena memang wibawa dan kenegarawan Ibu Mega tidak diragukan. Presiden terpilih Joko Widodo menolak bahwa terpilihnya Megawati merupakan kegagalan regenerasi kepemimpinan di partai politik tempatnya bernaung. Sekarang masih diperlukan, ini masa transisi yang harus dipersiapkan. Apanya? Termasuk di sana. Ya, yang pertama saya melihat Ibu Megawati masih penuh semangat, masih sangat sehat. Insya Allah masih sehat. Dan yang kedua, untuk menjaga kesolidan partai. Karena beliaulah yang bisa mempersatukan seluruh kader partai. Rakernas PDI Perjuangan berakhir Sabtu kemarin. Megawati Soekarno Putri kembali terpilih secara aklamasi oleh 33 DPD di seluruh Indonesia. Penutupan Rakernas ini berlangsung lebih cepat dari jadwal sebelumnya yang direncanakan hari Minggu mendatang. Karena Ketua Umum sudah ditetapkan, Kongres Partai April 2015 hanya akan mengukuhkan ketetapan ini. Inar Mangyasi, Dede Rohali melaporkan untuk NET. Ya, jadi dengan diusulkannya Megawati dalam Rakernas keempat PDIP kemarin di Semarang untuk menjadi Ketua Umum PDIP, ini banyak pengamat politik mengatakan bahwa Megawati dianggap gagal untuk bisa membuat regenerasi dalam tubuh PDIP. Apakah memang demikian? Tapi kita akan nanti juga akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan salah seorang Ketua DPP PDIP, yaitu Pak Jarod Saiful Hidayat melalui sambungan telepon langsung, dan juga sudah ada bersama dengan kami yaitu Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif dari Saiful Mujani Research Center. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, ini sudah posisinya naik. Kalau bulan lalu kita masih sebagai Direktur Riset, karena ini Direktur Eksekutif Marketing. Iya, tepat sekali. Sudah dipromosiin. Selamat ya, Pak. Congratulations. Nah, mungkin aku akan mulai sebelum nanti akan tersambung dengan Oke, mungkin langsung saja ke Mas Saiful dulu ya. Halo, selamat pagi Mas Saiful. Selamat pagi. Hai, gimana nih Mas? Kemarin kan sudah selesai Rakernas, terus tiba-tiba yang terpilih menjadi ketum adalah Ibu Megawati Soekarno Putri lagi gitu. Nah, kemudian banyak sekali pengamat politik yang mengatakan ini kok nggak ada regenerasi ya di partai PDI Perjuangan ini gitu. Gimana tanggapan Anda, Pak? Begini, partai ini kan membutuhkan soliditas, apalagi pemilu kemarin itu pemenangnya kan PDI Perjuangan. Tentunya pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK itu harus ditopang oleh satu partai yang solid dan kuat. Dan waktu itu ada pertemuan informal dari seluruh ketua DPD se-Indonesia pada saat Rakernas dan mengusulkan meminta kesediaan Ibu Megawati untuk nanti akan dicalonkan sebagai satu-satunya calon pada Kongres tahun 2015. Loh, memang di PDI Perjuangan itu nggak ada tokoh-tokoh lain yang mungkin cukup kuat. Misalnya kalau misalnya kita lihat salah satunya Ganjar Pranowo itu kan cukup mencolok gitu. Siapa? Ganjar Pranowo, iya. Oh, kalau Mas Ganjar itu kan posisi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kita berusaha memisahkan yang ngurusi partai itu full gitu ya. Ketua Umum partai kalau bisa itu betul-betul full untuk menjaga soliditas partai, melakukan proses kaderisasi, ya, dan kemudian menyiapkan kader-kader yang nanti akan diposisikan di eksekutif, legislatif maupun struktur partai, begitu Mbak. Memang nggak ada calon-calon lain ya Pak Saiful, misalnya yang yang memang ini kayaknya orang ini bagus nih, dia sudah mengurusi partai bagus, terus gimana kalau misalnya kita temanilah calon-calon ini, jadi nggak Ibu Megawati sendiri gitu, nggak ada. Begini, Mas Saiful. Begini. Yang mengerti kebutuhan tentang soliditas organisasi kan ini para utusan, para peserta yang ada di PDI Perjuangan. Kita melihat Ibu Mega itu kan mempunyai pengalaman yang lengkap, sangat lengkap, kan gitu kan? Baik sebagai pernah menjadi mulai ketua DPC, ketua
pada saat itu ya, sampai dengan anggota DPR RI, sampai dengan wakil presiden, sampai dengan presiden. Nah, kita ingin pemerintahan ke depan itu betul-betul pemerintahan yang kuat gitu, dengan ditopang oleh parlemen yang kuat. Dan parlemen yang kuat itu harusnya kemudian diisi oleh partai-partai politik yang solid gitu loh ya. Atau memang tidak ada keinginan Pak Jarod dari Ibu Megawati beserta keluarganya untuk memberikan jabatan-jabatan strategis di PDIP itu kepada kader-kader potensialnya? Apanya? Memberikan jabatan strategis? Justru maksudnya tidak. Kan jabatan strategis. Bayangkan ya, ketua umum itu kemudian memberikan kesempatan misalnya pada Pak Jokowi yang kemarin diajukan, kan begitu kan? Padahal perjuangannya kan sebagai partai pemenang pemilu, dan biasanya tradisinya itu ketua partainya yang maju. Tapi ini kan tidak. Ini demi apa? Proses regenerasi kepemimpinan Indonesia ke depan. Ini persoalannya. Nah, gitu kalau terjadi ya, apa-apa Pak Jarod dengan Ibu Mega, katakanlah ada halangan ini, ya uzur dan lain sebagainya. Bagaimana dong nasib PDIP ke depannya nih Pak Jarod? Masalah itu, ya usia memang kan tidak bisa kita lawan, tapi kita masih bisa melihat bagaimana ya primanya kesehatan Ibu Megawati. Ini adalah 5 tahun ke depan ini betul-betul masa transisi betul. Ya nggak? Di dalam masa transisi ini tentu saja PD Perjuangan akan menyiapkan berbagai opsi, berbagai kemungkinan dan sebagainya ya di dalam rangka melakukan proses ya, proses konsolidasi berkelanjutan dan kaderisasi yang betul-betul baguslah di partai ini. Kan gitu kan? Oke, Pak Jarod, baik. Kita akan beralih dulu ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, ini kan kalau kita lihat bahwa fenomena sulitnya regenerasi kepada kader-kader potensial di sebuah partai, tidak hanya di PDIP. Tapi kita lihat kemarin Gerindra pun demikian. Kemudian kita juga tahu sejak ditetapkannya Anas ya sebagai tersangka ya di dalam kasus Hambalang. Sekarang Pak SBY juga mengambil alih posisi sebagai ketua umum sekaligus juga sebagai Dewan Pembina dari Partai Demokrat. Sebenarnya apa yang mungkin Pak Jayadi bisa tanggapi terhadap fenomena parpol kita saat ini? Ya betul. Secara umum saya melihatnya ada 3 hal yang terjadi ya. Satu, apa yang dalam ilmu politik disebut presidensialisasi politik, dalam hal ini presidensialisasi partai. Artinya partai terlalu tergantung pada satu figur, satu figur kuat. Nah figur kuat itu dia sangat menjadi dominan, entah karena dia terlalu lama di sana atau karena dia dianggap tanda kutip ya sebagai pemilik partai gitulah, atau orang yang paling absah untuk mengendalikan partai. Itu, kalau PDIP termasuk pemilik partainya adalah Bu Mega? Mungkin tidak sepenuhnya begitu. Kalau di PDIP di PD dan di Gerindra kayaknya agak pas dianalogikan gitu. Di sini karena kepemimpinan Megawati memang sangat dominan ya, sangat dominan, dan faksi lain di luar itu terlalu kecil untuk melawannya gitu. Itu. Nah, tetapi di PDIP ini saya kira kan tadi alasannya soliditas. Alasannya soliditas. Artinya kalau tokoh seperti Ibu Mega tidak ada di situ, itu berarti nanti yang terjadi kayak P3. Tengkar melulu dan tidak ada penyelesaian gitu. Memang kemungkinan itu ada. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa tidak terjadi pelembagaan yang baik di partai. Institusionalisasi partai tidak terjadi. Karena partai itu kan memang takdir memang alamiah kalau terjadi berbagai kelompok di situ lalu terjadi berbagai perbedaan. Partai perlu cara atau mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan itu tanpa harus tergantung pada satu personal. Tapi ini kayak buah si malakama. Kalau melakukan institusionalisasi partai, dia harus melepaskan diri pada ketergantungan dengan satu orang. Tapi itu berarti kemungkinan konflik. Ya. Pada saat yang sama, ketika dia tergantung dengan satu orang, pelembagaan partai sulit terjadi. Jadi ini agak sulit. Nah, tapi begini, sebetulnya PDIP ini menunjukkan gejala yang baik sebetulnya. Tadinya. Tadi Pak Saiful, Mas Jarod ya mengatakan bahwa Jokowi dicalonkan, padahal biasanya kan ketua umum. Tentu ada alasan karena elektabilitas ya, tapi bahwa ada kemauan untuk mencalonkan kader di luar terah yang biasa itu kan satu kemajuan. Nah, maksud saya memang sebaiknya PDIP sudah, terutama keluarga Ibu Megawati, mulai memberikan peran yang lebih besar kepada kader-kader mudanya. Kader-kader mudanya ada banyak,
ada banyak, ada Jokowi, ada Ganjar Pranowo, ada Risma, ada Pramono Anung dan sebagainya Cahyokumolo, ada banyak gitu ya. Nah, kalau persoalannya adalah perlu payung sebagai upaya untuk menjaga soliditas, kan tidak harus jadi ketua umum. Bisa jadi misalnya ketua majelis pertimbangan partai, pelan-pelan gitu, yang kewenangannya sementara cukup besar gitu, misalnya. Seperti kayak Pak Amin Rais di PAN. Ya, kan tetap berperan ya. Atau kalau mau lebih besar lagi kayak Pak SBY, ketua majelis tinggi di Partai Demokrat, kan itu cukup besar. Jadi ada pola yang bisa diambil, tapi pada saat yang sama memberikan kesempatan gitu. Nah, ini hal lain yang terjadi di partai-partai kita itu, bukannya di PDIP, adalah generasi awal dari pendiri partai itu tampaknya belum memiliki kepercayaan yang penuh. Tapi kalau misalnya tidak terjadi regenerasi ini tuh, apakah ini sebetulnya tidak sehat kan? Tidak sehatnya tuh dampaknya seperti apa? Kalau di PDIP misalnya, kalau kita mengatakan tidak ada regenerasi, sebenarnya ada ya. Buktinya muncul pemimpin-pemimpin muda itu. Tapi cuman masalahnya dari PD atau Gerindra gitu. Ya itu tidak sehatnya itu nanti kader-kader muda menjadi tidak berani muncul. Bahkan ini pengamat politik dari CSIS J. Kristiadi sampai mengatakan akan terjadi pembusukan internal. Karena yang bisa pembusukan internal itu bisa terjadi karena kader-kader muda merasa tidak punya harapan, sehingga dia merasa ya tidak ada gunanya saya terus-menerus bekerja keras di partai ini. Biarkan ada dua yang dia bisa lakukan, satu mendekati para orang-orang faksi dominan di partai, atau ya dia pergi gitu. Nah, memang itu bisa terjadi. Nah, karena itu sebelum itu terjadi sebaiknya memang misalnya di PDIP itu harus mulai ada cara yang pelan-pelan mengurangi peran dominan dari Ibu Megawati gitu. Karena kalau tidak seperti pertanyaan Mas Adrian, terus nanti kalau Bu Megawati nggak ada lagi, terus gimana nih? Apa konflik nggak solid gitu dan sebagainya. Banyak pengamat bahkan mengatakan kalau Bu Mega sudah tidak menjabat lagi gitu, PDIP akan turun drastis. Kira-kira analisa dari Pak Jaya ini gimana? Tergantung kepada kemampuan dari para pimpinan di level kedua ya. Apakah mereka mampu dari sekarang mempersiapkan, karena mereka sudah melihat udah pasti sooner or later Ibu Mega akan turun. Nah, mereka harus dari sekarang sudah mempersiapkan itu. Dalam konteks PDIP kita bisa melihat bahwa ada peluang untuk itu karena sudah bermunculan kader-kader yang lebih muda itu. Tapi apakah kader-kader yang lebih muda ini bisa memiliki mekanisme yang cukup baik untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka atau persaingan di antara mereka? Nah, itu yang kita belum tahu, karena itu perlu latihan sebelum Ibu Mega pergi. Jadi apakah sistem meritokrasi itu menjadi cara atau jalan untuk menyehatkan para parpol? Betul, memang itu yang saya sebut dengan institusionalisasi partai. Institusionalisasi pelembagaan mekanisme-mekanisme yang ada di partai itu diperlukan agar partai tidak tergantung kepada satu figur. Itu. Nah, itu salah satu syaratnya adalah sistem meritokrasi dalam kader. Orang yang berprestasi diberi reward, yang tidak berprestasi, yang korupsi misalnya dipecat atau dikeluarkan gitu. Oke, baik Pak Jadi Hanan, terima kasih. Waktu kita sangat terbatas, sayang sekali. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP. Tadi kita sudah berbincang-bincang, dan mudah-mudahan memang hasil ini benar seperti yang tadi diharapkan gitu oleh banyak pihak, termasuk dari kubu PDIP, bahwa ini memang adalah sebagai salah satu fungsi soliditas dari partai yang ditunjukkan untuk memang bisa membawa negara ini lebih baik. Karena kita tahu bahwa PDIP menjadi pemenang dari Pileg di 2014 yang lalu dan untuk kedepannya. Dan juga mendukung Presiden Joko Widodo tentunya. Kan? Yes, tepat sekali. Dan setelah jeda ini kita juga masih memiliki informasi tidak kalah menarik yang lainnya, Mar. Jadi ini tentang craft. Setelah jeda kami akan mengajak Anda melihat teknik menggulung kertas sampai jadi kerajinan unik. Tetap di Indonesia Morning Show.